Pernah nggak kamu bertanya, kenapa banyak hal di hidup kita hari ini, mulai dari hukum, bahasa, sampai cara negara bekerja, berasal dari masa ribuan tahun lalu? Lebih aneh lagi, semuanya bermula dari sebuah kota kecil bernama Roma. Bukan negara besar, bukan kekaisaran sejak awal, tapi kota kecil di tepi sungai yang awalnya hanya ingin bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana Roma bisa menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu? Segala yang kita sebut Romawi sebenarnya berawal dari satu kota kecil bernama Roma. Menurut cerita paling terkenal, Roma didirikan oleh Romulus pada 753 sebelum Masehi. Roma berawal dari dua saudara kembar, Romulus dan Remus. Mereka dipercaya sebagai keturunan Aeneas, penyintas perang Troya. Artinya, sejak awal orang Roma percaya mereka bukan bangsa kecil tanpa asal-usul. Romulus dan Remus adalah bayi yang dibuang ke Sungai Tiber. Mereka dibuang bukan karena lemah, tetapi karena ditakuti. Kakek mereka, Numitor, adalah raja sah di kota Alba Longa. Tahtanya direbut oleh adiknya sendiri, Amulius. Amulius tahu satu hal, selama keturunan Numitor hidup, kekuasaannya tidak pernah aman. Putri Numitor, Rhea Silvia, dipaksa menjadi pendeta suci agar tidak boleh punya anak. Namun, menurut kepercayaan Romawi, Rhea Silvia mengandung karena kehendak para dewa. Mereka percaya Mars, dewa perang, jatuh cinta kepadanya. Dari peristiwa inilah lahir Romulus dan Remus. Bayi kembar itu dibuang, namun selamat dan diasuh oleh seekor serigala betina. Bagi Roma, cerita ini penting bukan karena serigalanya, melainkan karena maknanya. Roma percaya mereka lahir dari kesulitan, bukan kemewahan. Saat dewasa, Romulus dan Remus ingin membangun kota sendiri. Namun mereka berselisih tentang siapa yang memimpin dan di mana kota itu berdiri. Konflik ini berakhir tragis. Romulus membunuh Remus. Roma pun berdiri, bukan dari kedamaian, tetapi dari konflik dan pilihan keras. Dan sejak awal, Roma belajar satu hal penting. Kekuasaan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Roma hanyalah kota kecil, tidak punya bangsawan besar, tidak punya klan kuat, tidak punya tentara. Lalu muncul pertanyaan penting. Dari mana Roma mendapatkan prajurit? Romulus tidak mewarisi pasukan. Ia membuka asilum, tempat perlindungan. Siapapun boleh datang. Buronan, budak yang melarikan diri, orang miskin, pengungsi, hingga orang tanpa keluarga. Roma menerima mereka tanpa bertanya masa lalu. Bagi orang-orang ini, Roma bukan tempat nyaman. Roma adalah kesempatan terakhir. Dan orang yang tidak punya tempat pulang akan bertarung lebih keras untuk mempertahankan satu-satunya rumah yang ia punya. Dari sinilah tentara Romawi lahir, bukan dari darah bangsawan, tetapi dari loyalitas. Sejak awal, Roma tidak pernah benar-benar aman. Di Italia, mereka berperang melawan suku-suku Latin, bangsa Etruska, kota-kota tetangga. Roma belajar bahwa kalah berarti lenyap. Lalu datang trauma besar. Roma dijarah oleh bangsa Galia. Kota terbakar. Roma dipermalukan. Sejak hari itu, Roma bertekad, ini tidak boleh terulang. Selain itu, musuh terbesar Roma muncul dari seberang laut, yaitu Kartago. Kartago kaya, menguasai laut. Roma hampir tidak punya armada. Perang besar pun pecah, Perang Punisia, dan muncul satu nama yang hampir menghancurkan Roma, Hannibal. Ia menyeberangi pegunungan Alpen,
mengalahkan Roma berkali-kali. Puluhan ribu tentara Romawi tewas. Namun, Roma tidak menyerah. Mereka bertahan, menyerang Kartago dari sumber kekuatannya. Kartago akhirnya runtuh. Roma menang bukan karena paling jenius, tetapi karena bertahan paling lama. Roma lalu menaklukkan Yunani, Mesir, Asia Kecil, dan wilayah luas di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Dalam waktu ratusan tahun, Roma berubah dari kota kecil menjadi kekuatan yang menguasai hampir seluruh Mediterania. Mereka menyebut laut itu Mare Nostrum, laut kita. Roma berkuasa lebih dari 1.200 tahun. Di puncaknya, Roma menguasai puluhan bangsa, ratusan kota, jutaan manusia. Hukum Romawi ditegakkan. Jalan Romawi menghubungkan dunia. Tentara Romawi menjaga perbatasan. Dari luar, Roma terlihat tak tergoyahkan. Tidak ada musuh yang cukup kuat. Tidak ada kekuatan yang tampak mampu meruntuhkannya. Roma berdiri sebagai simbol keteraturan, kekuasaan, dan keabadian. Namun, sejarah jarang memberi kekuasaan tanpa harga. Wilayah yang terlalu luas, musuh yang mulai berubah, dan masalah yang justru muncul dari dalam. Semuanya mulai bergerak pelan, nyaris tak terasa. Dan ketika Roma terlihat paling kuat, disitulah benih kehancuran mulai tumbuh diam-diam.